warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafaliha min ni'am. Assalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah syafi'il ummah wa kashifil ummah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Para jamaah salat salam yang sama-sama dimuliakan Allah dan disayang Allah. Bersyukur pada Allah SWT karena kita masih diberi panjang umur oleh Allah, umur yang baru, diberi kesehatan oleh Allah, diberi sempat oleh Allah SWT. Mudah-mudahan semakin lama kita hidup ini kan semakin dekat dengan akhirat. Mudah-mudahan semakin mencinta kepada Allah, semakin cinta Rasulullah, semakin merindukan akhirat. Para jamaah sekalian, insya Allah seminggu lagi masuk bulan Dzulhijjah. Masuk bulan Dzulhijjah. Jadi yang berangkat haji mulai besok ini sudah gelombang kedua. Gelombang kedua itu langsung ke Mekah. Masih terakhir ke Madinah. Kalau Pak Rudi masih gelombang pertama ke Madinah, persiapan menuju ke Mekah. Saya sudah ke Mekah kan hanya 9 hari karena arba'in 8 hari di Madinah. Mengenai Dzulhijjah ini Rasulullah SAW jauh bunyi hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Ibni Abbasin anin Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala. Wa ruwiya dan diriwayatkan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ya. Namanya Abdullah ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh al-yaumu, pada hari itu, hari apa? Alladzi ghafarallahu fihi li Adam, yang Allah mengampuni di dalamnya dosa Nabi Adam alaihi salam adalah awwala yaumin, pada hari pertama min Dzulhijjah. Jadi Allah menerima taubatnya Nabi Adam itu pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ya, ingat-ingat, Nabi Adam diterima taubatnya, diampuni semua dosanya ketika di dunia, karena Nabi Adam kan diciptakan di surga ya. Diletakkan dalam surga, lalu setelah oleh Allah SWT diturunkan ke dunia, maka diampuninya dosa Nabi Adam itu pada tanggal 1 bulan
Dzulhijjah. Ya, ini insya Allah akan datang hari Kamis ya, malam Kamis. Man soma, barang siapa yang puasa, ini sunnah puasa tanggal 1 Dzulhijjah ya. Dzalikal yaum, pada hari tersebut, ghafarallahu lahu kulla dzambin, maka diampuni oleh Allah SWT semua dosanya. Jadi orang yang puasa bulan Dzulhijjah tanggal 1 itu diampuni semua dosanya oleh Allah, tidak tersisa. Kalau sempat. Kalau tidak sempat tidak apa-apa, itu sunnah. Tapi kalau ingin dosanya diampuni, coba puasa. Puasa ada kuatnya. Insya Allah sungguh-sungguh. Itu tanggal 1. Jadi Nabi Adam itu berdosa, mohon ampunnya ratusan tahun. Keliling mungkin Indonesia ini sudah didatangi oleh Nabi Adam sambil mencari istrinya itu. Kelilingnya ratusan tahun. Ratusan tahun. Nabi Adam ini tingginya situna diro'an, 60 diro. 60 diro, kalau saya mestinya sini nih diro ini. Tapi karena saya kan kecil pendek, tapi orang ukurannya yang panjang tuh diro itu sekian paling ya, 60 sekian. Lihat. Jadi kalau pohon kelapa saja kalah dengan Nabi Adam ya. Dan kita ini besok di surga tingginya seperti Nabi Adam. Jadi panjangan semua ini Pak Jafar, ada Pak Jafar. Kalau masuk surga seperti itu pendek Pak Jafar itu ya. Jadi besok itu tingginya 60 diro. Semua durhaka. Ya, di surga itu tingginya seperti Nabi Adam. Karena saya cerita surga karena panjenengan insya Allah termasuk min ashabil jannah. Harus yakin itu. Karena Allah mengharamkan orang yang di dunia sujud pada Allah itu diharamkan disentuh neraka. Jadi neraka itu diharamkan oleh Allah. Haram kamu menyentuh badannya orang yang di dunia ahli sujud. Sujud semua. Masya Allah ya. Diharamkan. Api neraka menyentuh atau memakan orang yang ahli sujud. Nah, Nabi Adam itu ratusan tahun mohon ampun pada Allah dan diterima taubatnya itu di Arafah, di Arab. Kalau kita salah dimanapun minta ampun langsung diampuni oleh Allah. Ini keuntungan kita. Berdosa langsung istighfar, langsung dihapus oleh umat Muhammad. Kita harus bersyukur. Ini coro Jawa kita tuh orang yang sangat bejo kemayangan. Orang bejo kemayangan apa? Nggak tahu kalau bahasa Bawean apa. Bejo kemayangan kan orang yang sangat beruntung. Nggak pernah minta jadi umat Nabi, jadi umat Nabi. Dosa kapan saja, minta ampun kapan saja, di mana saja, langsung diampuni oleh Allah SWT. Jadi orang yang puasa pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu diampuni semua dosanya oleh Allah. Tanggal 1 ya. Terus wal yaumus tsani, pada hari kedua bulan Dzulhijjah ya. Tajaballahu du'a Yunus alaihissalam. Allah menerima doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Tandanya apa? Fa akhrajahu min batnil hut.
Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan hut. Ada yang mengatakan ikan nun, ada yang mengatakan ikan paus. Jadi Nabi Yunus ini nabi cuma 6 bulan. Jadi kalau di antara panjenengan ada yang 6 bulan, mungkin keturunan Nabi Yunus ya. Salah titik puri, salah titik ngambek. Ya, Nabi ada yang ngambekan ya. Jadi Nabi Yunus ini, wah, ini wong kini kok cengkal-cengkal ini diajak nyembah Allah kalau sing gelem ngambul Nabi Yunus. Ngambul tinggal mau nyebrang laut. Akhirnya naik kapal, naik perahu lah di sini. Mungkin ngungsi ke Gili sana. Cuma biasanya kapal ini kalau dinaiki orang ngambulan, itu orang puri, orang tidak sabar ya, itu kena badai. Badainya luar biasa. Kata nakodanya, ini mesti ada yang anu ini. Mesti ono sing ngambuli. Akhirnya sebetulnya Nabi Yunus sudah sadar sudah. Aku jadi sing ngambuli. Aku sudah korban. Tapi tidak diperbolehkan. Orang kalau soleh itu kan banyak yang eman sih ya. Sekalipun ngambulan soleh sik di eman. Makanya minimal sholatnya dijaga. Tadi kalau ngambul istrinya sih eman, gitu lah. Eman masih ngambulan itu sholatnya sih api. Akhirnya diundi. Yang ada di kapal itu namanya ditulis atau ditulis ya, terus pelinting. Dimasukkan botol ya, diundi. Itu keluar pertama tuh Nabi Yunus. Lah aku kan kata Nabi Yunus, wah jangan harus 3 kali dah sah. Kalau 1 kali siapa tahu nanti yang lain nanti masukkan lagi Nabi, bukan tidak dimasukkan, masukkan lagi, potong. Kedua kalinya keluar Nabi Yunus. Tetap Nabi Yunus. Oh, iya kok aku kata Nabi Yunus. Enggak, sebentar Nabi Yunus. Dianu lagi, diundi lagi. 3 kali itu Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus Assalamualaikum, saya memangnya. Terus di bawah sudah begini ikan itu. Semangat pisan. Pluk. Masya Allah. Apa yang dibaca Nabi Yunus di dalam perut ikan? La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Paling ya. Itu doa Nabi Yunus. Makanya orang yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini bukan hanya dihapus dosanya. Apalagi misalnya habis sholat witir, jam 3 witir, setengah 4, baca 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu apa yang jadi hajatnya? Kabulkanlah. Nabi Yunus, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang hidup selamanya. Yang hidup selamanya hanya Allah kan, yang lain kan sebentar hidupnya ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku ini ya Allah. Kuntu aku ini minadh dhalimin, orang yang termasuk orang yang zalim. Ngaku zalim. Selama berapa hari Nabi Yunus? Wakilah Nabi Yunus berada dalam perut ikan 40 hari. 40 hari. Tidak ada, pokok gelap di dalam perut ikan, di dalam air sudah gelap, di dalam perut ikan lagi. Malam hari lagi.
Telu. Gelapnya malam, gelap di dalam air, gelap di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pas tanggal 2 bulan Dzulhijjah 40 hari. Dilepeh. Bluk. Dilepeh pas waktu subuh. Pagi hari. Makanya biasanya orang kalau pujian itu subuh dia. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu biasanya kalau imamnya masih tidur, nunggu sampai matahari mau terbit. Iya, tambah sirup, tambah enak. Ini tanggal 2 bulan Dzulhijjah Allah menerima taubatnya Nabi Yunus, menerima doa Nabi Yunus. Terus di sini man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa tanggal 2. Ya, makanya Dzulhijjah itu puasanya kalau mampu 10 hari. 10 hari. Sampai Arafah dan sampai Yaumun Nahar, hari penyembelihan itu sunnah puasa tapi sampai selesai sholatnya. Makanya kalau 10 Dzulhijjah itu sunnah sahur. Sebelum subuh sahur, nanti setelah sholat berbuka makan. Sunnahnya ya cuma berapa? Ya 2 jam lah puasanya. Masa ada kuat 2 jam. Puasa memang yang paling pendek ya itu sudah. Yang lain pokoknya 12 jam, 11 jam ya. Jadi kalau 10 Dzulhijjah itu hanya 2 jam. Sama. Kalau Idul Fitri sunnah makan dulu. Mau berangkat tuh makan. Namanya itu Idul Fitri. Kembali berbuka. Bukan kembali suci ya. Kembali berbuka. Kembali makan. Ya sebelumnya lama. Man shoma dzalikal yaum, apa ini? Siapa yang puasa pada tanggal 2 itu kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadati tarfatain. Itu bagikan orang yang beribadah kepada Allah 1 tahun tidak bermaksiat sekedipan mata pun. Orang masa tidak maksiat sama sekali ya. Ini dianggap kalau puasa tanggal 2 bulan Dzulhijjah dianggap puasa selama 1 tahun dan tidak berdosa sama sekali sekedipan mata pun. Berarti ibadah terus nilainya. Tidak maksiat pada Allah. Tanggal 2. Tanggal 1 tadi Allah menerima taubatnya Nabi Adam ya. Terus wal yaumus salisu, dan pada hari ketiga tanggal 3 bulan Dzulhijjah allai istajaballahu fihi da'a Zakaria alaihissalam. Allah menerima doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sepuh, tak punya anak. Doanya Rabbi, Tuhan, la tadarni fardan, jangan tinggalkan aku sendiri. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik orang yang adat yang memberikan ahli waris. Jadi itu doanya Nabi Zakaria. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Orang yang anaknya sedikit itu berdoa itu banyak ya. Dan imam kalau menambah silakan. Kan masih 2 ya. Masih 2. Saya kan masih 6. Ya doanya ini dulu. Rabbi la tadarni fardan. Kebapas sampai 6. Ya alhamdulillah, kalau buat masih punya anak lagi, kakaknya gawe dewe kolom iku entek.
Kehabisan golom. Ya, tapi alhamdulillah dapat tunjangan semua. Karena saya siasati. Anak masuk SMA saya keluarkan. Adiknya 2 masuk. Masuk SMA lagi, adiknya 2 masuk. Sekarang yang terakhir sudah. Karena belum pensiun. Sudah akan pensiun. Masih panggawe sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi Allah SWT menerima doa Nabi Zakaria itu pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Ya apa ya Allah, saya kan sudah tua, kata Nabi Zakaria. Oh, ya istri saya kan juga sudah tua, katanya. Iya, tidak apa-apa. Terus minta tanda. Alamatnya apa? Tetangeri apa ya Allah? Engkau ndak ngomong, bojomu ndak iso ngomong. Kaya orang bisu. Makanya hati-hati kalau istri kita bisu, jangan-jangan hamil lagi. Ya, engkau ini kaya bojone Nabi Zakaria ini ya. Sudah sepuh. Tapi kalau Allah mau masih punya putra. Nah, terus putranya diberi nama Yahya. Yahya ya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Surat apa itu? Surat Maryam. Ya. Ya Zakaria, hei Zakaria, kata Allah. Kalau Allah menyebut nabi lain itu langsung namanya. Ya Zakaria, ya Ibrahim, ya Musa. Kalau Rasulullah, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya Muhammad. Ya Zakaria, kata Allah, hei Zakaria, inna, sesungguhnya aku ini nubasyiruka, memberi berita gembira kepadamu. Biulam, kamu akan punya anak. Ismuhu Yahya, beri nama Yahya nanti kalau sudah lahir. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Tidak pernah ada nama Yahya sebelumnya. Jadi nama Yahya itu mulai dari putra Nabi Zakaria. Sekarang banyak yang niru sudah ya. Yahya Ubed, Yahya Fatoni, Yahya Waloni. Itu keras itu ya. Yahya Waloni. Wah, dari semangatnya ndak popo keneng nuai wis. Wong pancen dhewe isi semangat-semangati. Sisuk kan lemes dewi. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang puasa pada hari itu, berarti hari tanggal 3 bulan Dzulhijjah, istajaballahu du'a. Doa apa saja diterima oleh Allah. Minta, tapi jangan minta istri lagi ya. Jaluk pucuk mana ya, diparut ya. Diparut. Minta doa yang bagus-bagus lah. Minta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha, taubat nasuha ya Allah. Minta amitna ala dini Islam, dimatikan dalam keadaan Islam ya. Allahumma khtim lana bihusnil, minta husnul khotimah. Enggak usah minta tambah bojo, sitok dah dirawat kok. Tanggal 3 itu ya. Wal yaumur rabi'u, dan pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi wulida fihi Isa. Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Boleh anone. Sebetulnya itu bukan Desember. Diperkirakan Nabi Isa ini antara Juni dan Juli. Karena waktu itu musim rutop. Musim rutop. Rutoban Jania itu, rutop itu kurma madan. Itu sekitar Juni Juli. Sekarang ini banyak-banyaknya kurma rutop. Itu biasanya dicari kalau sana orang-orang kurma madan itu.
Enak tuh kurma Ramadan. Jadi belum matang, sekarang banyak dan mahal, lebih mahal dari kurma yang sudah matang. Kurma rutop. Apalagi musim haji, dicari. Bagi orang yang tidak punya anak biasanya cari kurma rutop. Sebetulnya bukan kurma rutop mestinya. Jadi mencari harim muda, gitu maksudnya. Bukan kurma muda. Harim muda itu tidak punya anak, istrinya kok tua, cari istri muda. Nah, itu sebetulnya. Kalau tidak punya tidak usah ya. Itu tipnya ya. Perkara sing diparut tutu aku iki diparut. Jadi Allah menerima Allah mengeluarkan Nabi Isa dari rahim ibunya pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa pada tanggal 4 Dzulhijjah, nafallahu anhul ba's wal faqr. Dijauhkan oleh Allah dari fakir dan miskin. Berarti akan kaya ini ya. Puasa tanggal 4 ya bulan Dzulhijjah. Mungkin Pak Heru ini puasanya tanggal 4 Dzulhijjah, makanya sugih. Saya mungkin lupa puasanya itu ya. Kadang poso, kadang enggak. Makanya ya ada kaya lah, tapi biasa. Biasa apa? Ya waktu ini mangan ya mangan. Ya enggak begitu rekoso lah, biasa lah ya biasa. Jadi maka dijauhkan dari fakir dan miskin. Ada terusannya ini. Fakana yaumul qiyamati, karena yaumul, karena itu kalau ada orang belajar nahwu itu namanya ismu kana ini, karena pengamalannya itu tarfaul isma wa tansibul khobar, meropakkan pada isim dan menasobkan pada khobar. Mesti wa kana Allahu, mesti hu, tidak boleh wa kana Allaha. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu sami'an basira. Kana Allahu itu isimnya kana itu dhamma rofa. Kalau khobarnya itu nasab fathah. Wa kana Allahu sami'a, wa kana Allahu alima. Makanya disebut fakana yaumu. Fakana yaumul qiyamati ma'as safaratil kiramil bararah. Ada tambahannya, orang yang puasa tanggal 4 bulan Dzulhijjah kelak pada hari kiamat oleh Allah dikumpulkan dengan safaratil bararatil kiram, malaikat yang mulia-mulia. Dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia-mulia kelak hari kiamat ya. Ya kita buktikan saja puasa tanggal 4, insya Allah kita berkumpul dengan malaikat yang mulia-mulia. Enak ini, insya Allah. Terus wal yaumul khamisu, tanggal 5 bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi wulida fihi Musa. Nabi Musa dilahirkan pada tanggal 5 bulan Dzulhijjah. Nabi Isa tanggal 4. Tanggal 5 Nabi Musa lahir alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa tanggal 5 bulan Dzulhijjah, bari aminan nifaq au min adzabil qabri, maka ia akan terbebas dari sifat munafik dan dijauhkan dari siksa kubur. Dijauhkan dari sifat munafik dan dijauhkan dari siksa kubur. Enak ini, mulai tanggal 1 puasa, kena semua deh ya. Bisa doanya diterima, jauh dari fakir miskin,
Terus masih besok berkumpul dengan malaikat mulia-mulia. Di dunia dijauhkan dari sifat munafik, dan di kubur dijauhkan dari siksa kubur. Tanggal 5. Wal yaumus sadisu, pada tanggal 6 bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyyi fihil khair. Fataha, Allah membuka, fatahallahu ta'ala li nabiyhi, kepada Nabi Muhammad SAW, al khair, kebaikan-kebaikan. Itu pada tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Man somahu, barang siapa puasa tanggal 6 bulan Dzulhijjah, yanzurullahu ilaihi, maka Allah akan melihat dia, memandang dia, memperhatikan dia, birrahmah, dengan pandangan kasih sayang. Fala yu'adzibu ba'dahu abada, maka tidak akan disiksa oleh Allah selamanya. Nah, ini jauh dari siksa kalau puasa tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Wal yaumus sabi'u, dan pada hari ke-7 bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam, Allah menutup pintu-pintu neraka jahanam. Wala tuftahu, dan tidak akan dibuka oleh Allah pintu neraka jahanam hatta tumdiya ayyamul ashr, sampai tanggal 10. Jadi mulai tanggal 7 ditutup oleh Allah. Mulai tanggal 7 ditutup sampai tanggal 10 baru dibuka. Man somahu, barang siapa puasa tanggal 7 bulan Dzulhijjah, aghlaqallahu anhu salasina baban minal usri wa futiha lahu salasina baban minal usri, maka Allah akan menutup 30 pintu kesulitannya, dan dibuka 30 pintu kemudahan. Mudah memimpin anak, mudah mencari rezeki, mudah macam-macam. Terus 30 kesulitannya itu ditutup oleh Allah. Yang puasa tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Wal yaumus saminu, pada tanggal 8 ya, itu al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah, dinamakan hari tarwiyah ya. Tanggal 8 tuh puasa tarwiyah ya. Ini minimal tanggal 8 9 ya puasanya, tanggal 10. Kalau mampu mulai tanggal 1. Kalau enggak minimal tanggal 8 dan tanggal 9 hari tarwiyah. Man somahu, maka barang siapa yang puasa pada hari tarwiyah, aqta minal ajri, diberi oleh Allah, ay u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah ta'ala, diberi pahala oleh Allah yang sangat banyak sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pahala tois, ganjarannya luar biasa ya, puasa hari tarwiyah. Wal yaumut tasi'u, pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi huwa yaumu Arafatah, disebut atau diberi nama hari Arafah. Man somahu, barang siapa yang puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, kana kafaratu lisanatin madiyatin, maka dosanya dihapus setahun yang lalu, wasanatin mustaqbilatin, dan 1 tahun yang akan datang. Dosa 2 tahun dihapus. Wahuwa, pada tanggal 9 itu, al yaumul ladzi unzila fihi, diturunkan ayat Al-Quran yang berbunyi, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, itu turun pada tanggal 9. Wal yaumul ashiru, dan
pada tanggal 10 wa yaumul udhiyah. Yaumul adha ya. Pada hari Idul Adha. Man qarraba qurbanan, siapa yang berkurban, kurban hewan ya, bukan kurban perasaan ya. Kurban hewan. Ini fihi bi awwali qatratin kutirat min damihi ufrallahu la dzunuba iyali. Maka bersamaan dengan tetesan darah yang pertama, itu, maka bersamaan dengan tetesan darah yang pertama dari hewan yang kita korbankan itu, maka diampuni dosa-dosanya dan dosa keluarganya, anaknya, istrinya, bapak ibunya. Kalau bisa berkorban. Sekarang ada penyakit PMK ya. Penyakit mulut dan kuku. Banyak yang mati. Daging sapi saiki murah. Rawon ndak payu. Karena rawon itu dari daging sapi ya. Sing laris sate. Sate kambing. Jadi soto laris. Karena ada PMK ayam, PMK itu sapi, belum menjalar ke wedhus, ya. Itu di pasar warna ini Jerebeng itu ya mas, itu kapan itu ada ditinggal, sapi ditinggal, tapi sudah mau mati, itu disembelih, tidak tahu apa dikubur apa dimakan dagingnya, tidak tahu, besar, subhanallah. PMK. Jadi kopinya sapi. Kopinya sapi ya. Ya untungnya sapi tidak sekolah, jadi tidak ada online ya. Biasanya kalau sapi sekolah jadi ya daring ya. Daring. Ya. Itu. Nah, masih ada ini terusannya ini ya. Waman at'ama fihi mu'minan, barang siapa memberi makan dengan korbannya itu seorang mukmin ya kan biasanya kan dum itu dagingnya. Di sini biasanya dapat berapa sapinya? 3-4. Lebih banyak dari al-arif. Alhamdulillah. Au tasaddaqa fihi, harus disedekahkan dagingnya itu ya. Ba'asahullahu ta'ala yaumal kiamati aminan, maka dia pada hari kiamat dia diberi aman oleh Allah. Yang lain bingung, dia aman ya. Pokok sudah pernah berkorban ya. Ya alhamdulillah. Yang pernah berkorban pasti insyaallah diberi keamanan oleh Allah. Wa yakunu mizanuhu asqalu min jabli Uhudin. Dan timbangan amalnya besok dengan bersedekah daging kurban itu lebih berat dari gunung Uhud. Ya Allah, timbangan amalnya besok, masya Allah. Masih disediakan hewan kurban kita menjadi kendaraan kita menuju surga. Yang lain di Sirat itu jalan kaki, orang yang berkorban naik hewan kurban. Enak. Nah, makanya kalau mampu ya sapi itu untuk 7 orang. Kalau tidak mampu urunan 7 orang. Dan urunan 7 orang nih boleh yang satu niat kurban, ya. Ya disebut pada Idul Adha itu. Yang satu niat aku niat akikoh, boleh. Aku niat nadar. Oh iya tidak apa-apa. Nadar ini wajib, gitu. Aku niat haji tamattu, kan harus nyembelih dam itu. Boleh. Unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Dulu dikisahkan ada orang mau korban sapinya besar. Cari kiai. Kiai dulu kan lurus-lurus ya pikirannya. Pak Kiai, saya mau korban sapi. Oh iya, tapi besar. Oh iya besar. Terus
Tapi untuk 8 orang Pak, udah bisa. Tidak bisa. Cari kiai lagi. Mungkin kiainya tepak Pak Ja'far ini. Pinter. Dak ngawur. Pinter itu dak ngawur. Orang pinter dak ngawur. Kalian, Pak Kiai Ja'far saya mau kurban. Iya terus siap. Sapi besar untuk 8 orang. Bu, mana sapinya? Ini aku besar sapi ini kata Pak Ja'far. Ini naiknya yang sulit. Nah, karena ini besar harus ada anci-ancinya 1 kambing katanya gitu. Kan pinter ya. Jadi oleh loro, oleh sapi, oleh wedhus ya. Ini sapinya ini karena besar naiknya sulit. Harus ada anci-ancinya. Anci-ancinya kambing yang besar katanya. Oh iya ada apa-apa. Pokok yang penting bisa katanya. Ya memang goblok juga. Akhirnya beli kambing yang besar untuk 8 orang. Apa sudah? Sapinya 7 orang. Saya oleh tambahan ibu. Waduh, saya ini cerdas ya. Bukan ngawur ya. Lek ngawur. Oh iya deh, ndak popo nyekel buntutis itu. Ndak boleh itu ya. Jadi harus ada anci-ancinya wedhus itu. Ya, mari kita tutup dengan mudah-mudahan kita bisa berpuasa mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ya. Mari kita tutup dengan doa bermajelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.